Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gori Handayani Sopang dari Perbankan Syariah 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko pasar dan likuiditas pada bank syariah. A. Dasar teori. Peran bank sebagai lembaga yang memiliki dominan dalam suatu negara dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian, sehingga harus ada peraturan dan pengawasan yang lebih ketat. Perbankan merupakan industri perantara keuangan yang mempunyai risiko tinggi. Oleh karenanya, diperlukan peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan good corporate governance, sehingga bank mampu menginvestigasikan permasalahan lebih dini, serta melakukan tindak lanjut yang sesuai dan lebih cepat. Industri perbankan syariah yang dimulai pada tahun 1992 dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia atau BMI, membuktikan mampu bertahan di masa krisis tahun 1997 sampai 1998. Namun, bukan berarti bank syariah terbebas dari risiko. Justru karenanya, kehadiran bank syariah yang merupakan mandat dari masyarakat muslim akan menghadapi risiko tambahan berupa kepatuhan syariah dan reputasi karena membawa branding agama serta sistem bagi hasil yang dapat mempengaruhi fluktuasi keuangan perbankan syariah. B. Analisis risiko likuiditas dan risiko operasional pada pembiayaan gadai emas. Secara umum, risiko dapat didefinisikan sebagai bentuk peristiwa yang memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau institusi untuk mencapai tujuannya. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Bank atau risiko adalah suatu ketidakpastian kejadian yang tidak diinginkan dan suatu peluang akan terjadinya kerugian. 1. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas antara lain disebabkan oleh ketidakkemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Contohnya seperti sebuah bank banyak memberikan kredit jangka panjang kepada debiturnya dengan sumber dana yang didominasi deposito lembaga dalam 1 tahun. Dengan struktur neraca mismatch maturity seperti itu, bank tersebut berpotensi menghadapi risiko likuiditas. Dalam pembiayaan gadai emas, risiko likuiditas ini terjadi saat nasabah gadai terus-menerus melakukan perpanjangan masa gadai hingga berulang-ulang dan emas yang digadaikan tidak kunjung ditebus. 2. Risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibatnya kurangnya sistem informasi atau pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan ketidakcakupan prosedur dan kontrol akan berpengaruh pada operasional bank. Risiko ini terjadi dalam gadai emas berupa kesalahan taksir emas oleh staf atau officer gadai, baik dalam menaksir harga emas ataupun karatisasi emas yang akan digadaikan. 1. Melakukan proses analisa menaksir emas secara baik dan rapi sesuai ketentuan. 2. Menyiapkan staf dan officer gadai dengan pembekalan dalam menaksir emas yang mempunyai diantaranya: A. Mengadakan pelatihan untuk staf dan karyawan gadai dalam hal menaksir emas. B. Mengadakan seleksi pegawai sesuai ketentuan. C. Pembaharuan SPO atau standar prosedur operasional. D. Melakukan refreshment pegawai setiap 3 bulan sekali. C. Manajemen risiko likuiditas. Manajemen risiko likuiditas adalah studi perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah. Masalah risiko likuiditas di bank didefinisikan sebagai risiko tidak dapat memenuhi kewajiban deposan atau mendanai peningkatan aset saat jatuh tempo tanpa menimbulkan
biaya, atau kerugian yang tidak dapat diterima. Dari sudut pandang risiko, dua penjelasan dapat dibuat. Pertama, simpanan di sisi kewajiban di neraca menciptakan kewajiban seketika terlepas dari hasil penggunaan dana di sisi aset. Sehingga jika pemanfaatan yang optimal tidak dilakukan, maka terjadi mismatch pada sisi kewajiban dan aset. Kedua, aset jangka menengah hingga pendek didanai oleh aliran kewajiban jangka pendek, termasuk iuran bank lain. Risiko likuiditas penting bagi manajemen bank konvensional maupun bank syariah agar bisa solven. Pada prinsipnya, setiap upaya bank syariah untuk membangun manajemen likuiditas yang sehat harus diatur di seluruh transaksi. Bisnis yang sebenarnya karena bank syariah berurusan dengan aset real, sehingga berhubungan dengan siklus bisnis. Kerjasama antar mitra bisnis dan perilaku yang baik dan para pengaku kepentingan inilah baru inti dari semua operasi perbankan Islam. Jadi, bank syariah lebih terekspos pada risiko likuiditas. Ada ketidakharmonisan antara mitra bisnis atau penurunan kondisi bisnis yang jelas. Karena bank syariah beroperasi atas dasar kepercayaan suatu dengan nilai dan prinsip syariah yang menanamkan industri dari dalam, memperlakukan manajemen bank, pemegang saham, dan pemangku kepentingan sebagai massa bisnis yang dipercaya. Hal ini pada akhirnya membentuk sistem kerjasama antar mitra bisnis, kerjasama informasi simetris, dan keseimbangan alokasi dana, baik pada sistem aset maupun kewajiban. Fitur unggulannya adalah PLS, yang mengarahkan pembagian risiko antara semua pelaku bisnis sehingga mengurangi risiko likuiditas. Namun, operasional perbankan syariah yang terkait dengan transaksi bisnis real lebih banyak diharapkan pada berbagai jenis risiko bisnis dan pasar seperti risiko fluktuasi, harga risiko kerugian aset, amortisasi, dan risiko penurunan ekonomi. Risiko ini dapat mempengaruhi kinerja bank syariah dan menyebabkan ketidaksesuaian antara aset dan kewajiban. Berbagai kontrak yang tersedia untuk bank syariah dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu A. Kontrak bagi hasil dan kerugian seperti mudharabah dan musyarakah. B. Kontrak berbasis perdagangan seperti murabahah, salam, dan istisna. C. Kontrak berbasis layanan seperti ijarah. Ada banyak studi yang dilakukan tentang perbandingan bank syariah dan konvensional, dan diantaranya tingkat risiko likuiditas menjadi perhatian tinggi. Menurut laporan Deloitte dan survei keuangan Islam Timur Tengah yang dilakukan pada tanggal 25 September 2010, rasio likuiditas mendapat skor tertinggi dan dianggap sebagai prioritas utama, diikuti oleh rasio solvabilitas, rasio leverage, dan pengembangan rata-rata aset. Masing-masing masalah likuiditas dalam keuangan Islam telah banyak diperdebatkan, dan beberapa proposal sedang dipertimbangkan untuk mengembangkan segmen industri ini. Bank sentral di kawasan ini dan di tempat lain di Asia, serta pembuat standar industri, sedang menyiapkan panggung untuk mengembangkan pasar ini dengan cara inovatif yang sesuai dengan syariah dan jangka menengah instrumen. Likuiditas di pasar keuangan memiliki banyak implikasi. Likuiditas menandakan kemampuan perusahaan keuangan untuk selalu menjaga keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar keuangan dari waktu ke waktu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.